Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati hidup kami sepanjang hari hingga saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu pada malam ini ya Tuhan, berkatilah kami untuk dapat mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Wahyu 5 ayat 6 hingga ayat 7. Ayat pembimbing renungan ayat 6 begini firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Kristus penguasa dan maha tahu. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, salah satu gambaran yang menjelaskan makna kematian Kristus adalah anak domba. Inilah yang menjadi fokus penglihatan Yohanes dalam renungan ini. Yohanes melihat sentralitas Kristus dalam karya penyelamatan Allah. Alkitab mencatat dan menceritakan tentang anak domba yang berdiri di tengah-tengah tahta, dikelilingi oleh keempat makhluk dan para tua-tua. Anak domba tersebut memiliki 7 tanduk dan 7 mata yang melambangkan kekuatan dan penglihatan sempurna dari Roh Kudus. Tanduk yang adalah melambangkan kuasa dan kekuatan seorang penguasa, dan mata melambangkan penglihatan sempurna Roh Kudus atas semua yang terjadi di muka bumi ini. Kristus yang disalibkan itu menjadi korban tebusan bagi dosa umat manusia. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah kemenangannya atas setiap musuh dan dosa-dosa. Dia adalah penguasa semesta. Kekuasaan sejati ada padanya, ada di tangannya. Dia yang memerintah semua makhluk dan semuanya pun tunduk kepadanya. Dia juga Tuhan yang maha tahu segalanya, tak terhingga dan tak terbatas kemahatauan Tuhan. Oleh karena itu, layak semua makhluk meninggikannya, datang untuk memuji-muji Dia. Sahabat renungan malam Shalom, penglihatan ini yang dilihat oleh seorang hamba Allah yaitu Yohanes adalah untuk menceritakan bagaimana anak Allah, anak domba itu yaitu Kristus, di mana telah menjadi tebus bagi dosa-dosa kita. Dan Dia dipuji dan Dia dimuliakan di tahtanya yang maha tinggi. Lalu bagaimana respon kita sebagai umat yang telah menerima dan mengenal Kristus yang adalah penyempurnaan daripada karya penyelamatan Allah? Sobat terkasih, kita kerap kali berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih berkuasa di dalam kehidupan kita, yang kadang begitu jahat dan tidak adil. Pada saat seperti itu, kita merasa lemah, tak berdaya, bahkan kehilangan pengharapan. Nah, di saat seperti itu, kita perlu mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa atau yang berkuasa lebih daripada Tuhan yang berkuasa dan yang bertahta di sorga yang maha tinggi, Tuhan yang selalu dimuliakan. Biarlah setiap orang yang merasa dirinya berkuasa mengenal bahwa ada yang lebih berkuasa atas hidupnya, dan supaya mereka melihat bahwa kehidupan yang sempurna sesungguhnya ada di dalam
Kristus. Setiap orang yang merasa dirinya memiliki kuasa pun mereka akan berhadapan dengan Sang Penguasa sejati. Karena itu, tetaplah bersandar kepada pengharapan akan kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Tuhan. Dia sanggup menghalau segalanya dan penyelamatan sempurna ada di tangannya. Mari kita juga turut memuliakan dan memuji Tuhan yang Maha Tinggi. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, ingatkan kami supaya menyadari hidup kami adalah terbatas dan tidak ada seorang pun yang merasa berkuasa di muka bumi ini. Kami mengenal Engkau Tuhan sempurna dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang Maha tahu segalanya. Biarlah kami juga bersandar kepada kuasa-Mu dalam hidup kami, dengan memuji-muji dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat di tempat tidur. Berkati kami sepanjang malam, sertailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.